Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan ketetapan yang istimewa. Biasanya kita bersyukur itu selalu atas nikmat, dan kita sering lupa bersyukur atas segala ketetapan. Padahal ketetapan-ketetapan yang Allah berikan bisa jadi mungkin rasanya tidak enak dan tidak nikmat, tetapi itu adalah kebaikan bagi kita. Contoh misalkan Allah tetapkan kita bekerja di sebuah perusahaan, Allah tetapkan kita memiliki sahabat yang luar biasa, Allah tetapkan kita memiliki pasangan kita, Allah tetapkan kita dengan orang tua kita, Allah tetapkan mungkin, mohon maaf, orang tua tanda kutip yang mungkin makin menyebalkan bagi kita. Itu semuanya adalah ketetapan-ketetapan yang terbaik untuk hambanya, dan itu juga merupakan ketetapan yang harus terkategori kita syukuri. Sebab apa? Sebab sejatinya adalah ketetapan-ketetapan itu adalah yang terbaik dari Allah, dan yang terbaik itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas segala nikmat dan ketetapan itu, marilah sama-sama kita melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, panutan kita, teladan kita, benchmark kita, role model kita, yang mana hari ini kita hidup di zaman tanda kutip kebingungan mencari dan meniru siapa untuk kita teladani. Kalau kita meniru, meneladani orang yang hidup di zaman sekarang, atau mungkin kita ada idola yang kita kagumi, maka coba semakin kita mendalami pribadi orang yang kita kagumi itu, kita akan mendapatkan kekurangan-kekurangannya. Pribadi Rasulullah ini hidup di zaman 1400 tahun yang lalu, dan kita mungkin ya membaca kitab terjemahan saja, tetapi kevalidasi yang sangat tepat sekali itu membuat semakin kita dalami pribadi beliau itu, semakin kita menemukan kesempurnaan yang luar biasa dan semakin jatuh cinta yang luar biasa. Itu kehebatan kepribadian Rasulullah. Dan ingat, di antara salah satu cinta yang akan membawa keselamatan di akhirat kelak itu diantaranya adalah cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah berjalan sama Rasulullah sambil dipegang tangannya. Ya, jadi mohon maaf, ya nauzubillah, kita bukan kelompok yang LGBT ya, tetapi bersahabat itu boleh, menggandeng tangan tuh boleh. Maka kita lihat tuh misalkan kayak ulama-ulama kita, Habib Rizik gitu ya, ketemu ulama yang lain gandengan tangan gitu. Orang-orang mencibir, wah ini kok kadrun-kadrun gitu ya, pegang-pegangan tangan gini. Enggak, Rasul itu pernah pegangan tangan sama Umar bin Khattab, digenggam tangan Umar itu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, siapa yang engkau cintai di dunia ini wahai Umar bin Khattab? Umar menjawab, tidaklah aku cintai Allah, kemudian keluargaku, diriku, ya, melebihi dari yang lain ya Rasulullah. Rasul bilang apa? Belum sempurna iman engkau wahai Umar, sebelum engkau menempatkan Allah, aku di atas segala cintamu termasuk pada dirimu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab mengulangi lagi kalimatnya, tidaklah ada yang lebih aku cintai ya Rasulullah ketimbang Allah dan engkau, bahkan termasuk diriku sendiri ya Rasulullah. Telah sempurna iman engkau hai Umar. Artinya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah itu memenuhi keimanan kita, ya, dan tidak boleh kecintaan kita kepada selain Allah dan Rasulullah itu mengalahi kecintaan tersebut, ya. Maka kemarin juga saya dapat nasihat itu diantaranya apa? Termasuk suami kepada istri, istri kepada suami. Itu nggak boleh tanda kutip over, ya, terlalu cinta banget, dan itu mengalahi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Contoh nih, suami mau tarawih atau suami mau sholat ke masjid, terus istri bilang begini, entarlah bang gitu ya, entarlah kak, entarlah a gitu,
Sehingga suami kemudian karena cinta banget kepada istrinya, ya udah deh, ya, gitu misalkan. Ya, ini berbahaya sekali. Ya, atau misalkan diantaranya kita bekerja, ya, kita berangkat ke kantor, tetapi tanda kutip istri menggoda, misalkan gitu ya. Akhirnya malas-malesan ke kantor, padahal bekerja itu bagian dari menafkahi anak-anak kita, ya. Maka tempatkan kecintaan kita pada tempat yang tepat. Nah, di antaranya, Masya Allah, kita berada di Ramadan. Ramadan ini bulan yang kata Rasulullah, kalaulah penghuni kubur itu sadar bahwasanya Ramadan itu hadir, ya, mereka ingin berjumpa dengan Ramadan. Ya, Rasul juga mengatakan sekiranya seorang mukmin itu tahu keistimewaan Ramadan, itu pengen 12 bulan ini Ramadan. Ramadan ini istimewa banget, saking istimewanya teman-teman sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa kok istimewanya Ramadan ini? Karena diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kita harus perhatikan, kalau ada yang istimewa, berarti keistimewaannya ini karena apa? Tadi Pak Nugi juga sudah sampaikan, di antara keistimewaan Ramadan ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Ramadan ini bisa mencetak orang bertakwa? Ya, yang pertama kita lihat orang yang Ramadan, yang berpuasa Ramadan ini adalah orang yang beriman, ya. Dan orang yang beriman dan berpuasa di bulan Ramadan, menurut saya ini, ya, para ulama mengatakan ini adalah ibadah yang unik luar biasa. Orang yang punya iman puasa Ramadan, dan puasa Ramadan ini adalah amalan yang unik. Contoh, ini kan insya Allah kita semua beriman dan kita puasa. Tadi sholat zuhur, sholat asar, kumur-kumur. 5 kumur-kumur yang dibuang berapa? Ayo. Satu tetes pun kita gak berani untuk menelan masuk ke kerongkongan kita. Betul gak? Coba hebatnya. Padahal siapa yang tahu coba? Kumur-kumur 5 keluar 3 kan? Gak ada yang tahu, ya kan? Bahkan saking kita khawatir ini bakal membatalkan atau tidak, mohon maaf, ludah kita ini pun kita peras, kita keluarkan itu air. Ya. Kenapa? Karena keimanan itu yang membentuk seseorang itu manut sama perintah, nggak boleh nelan atau masukkan barang ke dalam, ya, perut kita, ke tubuh kita gitu. Coba, bahkan setetes pun kita nggak mau, padahal dalam kamar mandi lagi. Coba, ya. Jadi Ramadan ini unik sekali. Nah, berikutnya kalau kita lihat Ramadan ini yang dilarang itu padahal perkara-perkara yang halal. Makan itu kan halal. Makan pisang halal nggak? Halal, pisangnya halal. Makan jeruk halal. Minum air putih halal, ya kan? Minum sirup apalagi, ya kan? Halal gitu loh. Mohon maaf bagi yang sudah berkeluarga, berhubungan suami istri, mau ba'da subuh, mau waktu duha, mau zuhur, halal, ya kan? Tetapi dilarang. Coba, anehnya yang dilarang itu adalah perkara halal dan kita manut. Nah, gitu coba. Kita nurut. Apalagi di dalam Ramadan melakukan perkara haram, makin nurut kita nggak mau, kan gitu. Nah, mestinya kalau Ramadan itu mampu melarang dan membatasi diri kita untuk melakukan yang halal saja kita tinggalkan, apalagi yang haram, dan mestinya juga di luar Ramadan bisa. Ini kan kita ada yang ahlul ru'yah ya, ru'yat, ada yang ahlul hisab ini. Tetapi, mohon maaf, yang ahlul hisab itu bisa menahan gak ngerokok mulai dari subuh sampai maghrib. Yo, hebat coba. Ketika ada beduk, duk, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurma 1 atau air putih seteguk, setelah itu tebos, gitu kan. Ya, padahal bisa menahan lebih kurang 12 jam, ya kan. Artinya mestinya juga bisa menahan itu di luar puasa dan di luar jam-jam kita menahan dan di luar bulan Ramadan. Ini uniknya Ramadan. Makanya kemudian dikatakan Ramadan itu untuk orang beriman dan mestinya tanda kutip
bisa mencetak orang menjadi bertakwa. Kenapa? Karena yang halal aja bisa dia tinggalkan, apalagi yang haram. Mestinya bisa di dalam Ramadan, mestinya juga bisa di luar Ramadan. Yang ketiga, apalagi uniknya Ramadan ini, istimewanya Ramadan. Kata Allah melalui lisan baginda Rasulullah. Berarti ini maknanya adalah hadis qudsi. Semua amal itu diprioritaskan dan dikembalikan kepada hambanya. Jadi nilainya itu kepada hambanya, persembahannya itu. Tetapi puasa, kata Allah melalui lisan Rasulullah, adalah langsung untukku. Jadi puasa itu adalah sesuatu yang kita persembahkan langsung pada Allah. Jadi tadi yang dari pertama tadi, yang kedua, dan yang ketiga, maka puasa ini satu-satunya yang tahu kita puasa itu adalah Allah. Dan satu-satunya amalan yang kemudian kita totalitas ini berikan, memang semua amalan soleh itu adalah lillahi ta'ala. Tetapi puasa ini pure kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena kita mampu sebenarnya di dalam Ramadan atau puasa ini untuk membatalkannya atau melanggarnya. Tetapi keimanan kita itulah kemudian menjadikan ibadah ini langsung kepada Allah. Dan hanya Allah yang tahu. Kalau kita puasa nih bisa pura-pura lemas puasa gitu ya, tetapi yang tahu hanyalah Allah ya. Kita mungkin juga bisa gagah, wah gak puasa ya, enggak juga, karena yang tahu itu adalah yang punya badan sama Allah. Kalau haji jelas minimal penjual tiket tahu bapak berangkat haji kan gitu ya kan. Kalau sholat tahu, apalagi berjamaah orang bisa ngelihat ya. Kalau infak tahu, sedekah tahu, minimal ada orang yang mendapatkan manfaatnya. Ya, nggak ada amalan yang kemudian manusia nggak bisa menghindar kecuali puasa Ramadan. Ya, ini yang tahu cuma Allah. Jangan dibilang nanti, Ustaz Maliki semangat banget ngisi kajiannya, puasa nggak puasa ya kan? Bingung juga kita, karena yang tahu hanya Allah sama kita. Bahkan orang yang lemas-lemas pun itu juga belum tentu dia berpuasa, tapi yang tahu dirinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita lanjutkan. Maka kalau kita lihat Ramadan dikerjakan oleh orang-orang beriman mestinya menjadikan bertakwa. Sebab apa? Sebab diingatkan kembali kalau kita lihat tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayo, yang bisa jawab dapat pisang. Ya semua dapat juga nanti. Al-Baqarah 183. Ya, para sahabat-sahabat sekalian, teman-teman baik, Insira Memorial Park sekalian, para pemirsa, coba dilihat 2 ayat setelahnya. Berarti surah Al-Baqarah ayat 185. Ayo, yang di studio juga boleh lihat ya. Coba buka handphonenya. Surah Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi, ayo ketemu surah Al-Baqarah ayat 185. Betul? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan suci Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi adalah bulan yang unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, teman-teman baik, Insira Memorial Park yang berbahagia dimanapun berada, ada banyak kota di dunia ini, tapi ada 2 kota yang istimewa, 24 jam hidup, dari berbagai penjuru dunia datang. Dari segala macam status sosial berkumpul, semuanya sama dengan pakaian yang sama, 2 helai pakaian yang tidak terjahit bagi laki-laki. 2 kota ini adalah Mekah dan Madinah, 2 kota yang diturunkannya Al-Quran. Ada banyak para malaikat, tetapi hanya 1 malaikat yang istimewa, penghulu dari semua malaikat, yang tugasnya adalah membawa Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah, yaitu adalah malaikat Jibril. Ada banyak nabi para rasul, ada mukjizatnya tongkat, ada mukjizatnya
segala macamnya ya. Tetapi ada satu rasul yang istimewa ya, dan menjadi penghulu imam bagi nabi dan rasul yang lain, dan mukjizatnya terus berkepanjangan sampai kiamat ada. Karena mukjizatnya ini adalah Al-Quran. Nabi itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Artinya teman-teman sekalian, ada 12 bulan, ada satu bulan yang istimewa karena diturunkannya Al-Quran. Bulan itu bernama Ramadan. Ada di dalam Ramadan ini satu malam khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama? Berapa tahun? Ayo sudah hitung? 86 tahun ya. 1000 bulan itu lebih kurang 85-86 tahun. Pertanyaan saya, ada yang jamin usia kita sampai sana? Nggak ada yang jamin. Tetapi malam itu menjadi istimewa karena diturunkannya Al-Quran. Malam itu kita kenal dengan nama malam Lailatul Qadar. Letaknya di 10 malam terakhir. Nggak tahu malam yang keberapa. Rasul hanya menjelaskan letaknya di malam-malam ganjil. Meskipun ya, para ulama berpendapat itu ada di malam 21, ada di malam 23 atau 25, 27 karena nggak ada dalil qat'inya. Terus gimana? Dari situ justru kita berlomba-lomba, teman-teman sekalian, bahwasanya amal itu nggak semata dilihat di awal, tapi juga di endingnya, di akhirnya.